Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Perkenalkan nama saya Bularas. Saya mengajar mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 6 Semarang. Kelas yang Bularas ampu adalah kelas 7 dan kelas 8. Anak-anak, pada kesempatan ini, Bularas akan menyampaikan kontrak belajar prakarya. Jadi sebelum nanti kita memulai pembelajaran prakarya, saya akan sampaikan dulu kontrak belajarnya. Diharapkan anak-anak menyimak dengan baik dan jangan lupa untuk menulisnya di buku tulis masing-masing. Ya. Oke, langsung saja. Nah, kelas yang Bularas ampu adalah kelas 7. 7A sampai dengan 7F, dan kelas 8, 8A sampai dengan 8H. Next. Nah, untuk prakarya KKM-nya adalah 75. Saya yakin kalian pasti bisa melampauinya. Nah, ini untuk informasi secara umum, terutama bagi adik-adik kelas 7 yang baru masuk ke SMP, pelajaran prakarya ini dibagi menjadi 4 tema besar. Jadi ada 1 pengolahan, ini, terus kerajinan, budidaya, dan rekayasa. Pengolahan ini yaitu mengolah makanan, jadi masak-masak ya. Kerajinan itu membuat keterampilan atau membuat suatu kerajinan tertentu. Kalau budidaya, budidaya ini ada budidaya tanaman dan juga ada budidaya hewan-hewan ternak atau peliharaan. Dan yang terakhir ada rekayasa atau membuat alat teknologi. Sementara nanti pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, Quizzes, Google Form, bisa juga video, dan lain-lain yang sifatnya fleksibel. Kita didiskusikan bersama. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan temanya. Nah, ini tema yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Untuk kelas 7 temanya adalah budidaya. Ya, dicatat. Untuk kelas 7 budidaya. Kemudian untuk kelas 8 kerajinan. Budidaya berarti nanam-nanam, kerajinan membuat suatu kerajinan. Nah, dalam pembelajaran prakarya, penilaian yang saya lakukan meliputi 3. Ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ada penilaian harian, penugasan, tes lisan, kemudian ada penilaian keterampilan. Jadi kalian harus praktik sampai dengan membuat produk dan nanti akan saya nilai. Itu tadi yang kedua keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini ada sikap spiritual, agamis, dan sikap sosial atau perilaku kalian selama mengikuti pelajaran prakarya. Semuanya akan Bularas nilai, jadi harap apabila ada tugas, apapun itu dikerjakan dengan sikap yang baik, gitu ya. Nah, ini ya, setiap kewajiban peserta didik saat mengikuti pembelajaran prakarya. Kalian wajib mengisi daftar hadir. Yang kedua, kalian harus mengunduh atau paling tidak kalian mencatatnya di buku tulis masing-masing tentang bahan ajar yang akan saya share, seperti PowerPoint, video, dan lain-lain. Kemudian mengumpulkan tugas sesuai dengan kesepakatan, ini wajib sekali, dan mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau akhir tahun juga. Kita masuk ke materi kelas 7. Jadi mohon ini dicatat untuk yang kelas 7 ya. Oh ya,
Seperti biasanya kelas 8 sudah tahu, yang kelas 7 baru masuk. Untuk prakarya kita menggunakan 2 buku sekaligus, buku paket semester 1 dan buku paket semester 2. Nah, temanya masih kalau untuk yang kelas 7 adalah budidaya. Buku paket semester 1 dan buku paket semester 2. Materi yang akan kita pelajari ada budidaya sayuran, ini nomor 1 dan nomor 2, dan budidaya tanaman obat, nomor 3 dan 4. Budidaya sayuran itu ada di buku paket semester 1. Di situ materinya tentang komoditas tanaman sayuran dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sementara nanti setelah PTS itu kita ke buku semester 2. Di situ tentang budidaya tanaman obat. Materinya mencakup komoditas tanaman obat dan tahapan budidaya tanaman obat. Itu yang kelas 7, silahkan dicatat. Kemudian yang kelas 8. Sama ya, masih memakai 2 buku, semester 1 dan semester 2. Temanya adalah kerajinan. Nah, untuk buku paket semester 1-nya nanti materinya tentang kerajinan bahan lunak, mencakup sifat kerajinan dan prinsip kerajinan bahan lunak. Itu ada di buku paket semester 1. Kemudian setelah PTS kita akan masuk ke materi kerajinan kerang, kaca, keramik, dan botol serta plastik. Nah, ini materinya tentang jenis dan juga prinsip kerajinan tersebut. Nah, silahkan dicatat untuk yang kelas 8. Baik, anak-anak, itu saja yang dapat Bu Lara sampaikan. Sampai jumpa lagi. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan. Sampai kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.